Welcome to my channel. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengapian motor bensin. Di sini saya akan menjelaskannya dengan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Crispian Pardede. Lalu ada teman saya Ahmad Rais Alkoiri Simanjuntak. Lalu ada juga Johan Pelik Parusip. Nah, di sini kami menjelaskan tentang sistem pengapian pada motor bensin. Nah, tugas ini untuk memenuhi dari mata kuliah teknik otomotif dasar. Nah, jika dijabarkan dari awal sistem pengapian motor bensin itu dimulai dari baterai, lalu diteruskan ke kunci kontak, lalu dari kunci kontak ini dia akan diteruskan ke ignition coil. Nah, di sini pada terminal ignition coil ada yang diteruskan ke rotor, lalu ada yang diteruskan ke platina atau breaker point. Nah, di platina atau breaker point ini di situ terdapat kondensor dan di situ akan diteruskan ke badan atau pada massa kendaraan ke negatifnya. Nah, biasanya pengaruh dari sudut duel atau yang berada pada platina itu dia akan mempengaruhi kecepatan dari percikan bunga api dari busi ke ruang bakar. Nah, lalu dari mana api percikan bunga api itu ditimbulkan? Itu ditimbulkan dari rotor. Rotor ini akan berputar. Dia sesuai dengan proses pada mesin. Dia akan menyalurkan secara berurutan. Contohnya dari busi pertama lanjut ke busi kedua, lalu busi ketiga, lalu ke busi keempat dengan proses yang berbeda-beda. Nah, motor bakar merupakan motor yang menghasilkan tenaga melalui proses pembakaran campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder atau ruang bakar. Berdasarkan jenis bahan bakarnya, motor bakar khususnya mobil dibedakan menjadi dua, yaitu mesin bensin dan mesin diesel. Pada mesin bensin itu ketika akhir langkah kompresi dibutuhkan percikan bunga api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresi tadi, sehingga akan terjadi langkah usaha yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan mobil. Nah, sebuah sistem yang menyediakan percikan bunga api dalam ruang bakar ini disebut sebagai sistem pengapian. Nah, itu dia tadi pengertian dari sistem pengapian. Percikan atau lompatan bunga api akan terjadi pada ujung elektroda pada busi. Bunga api ini dapat terjadi apabila tegangan yang melewatinya cukup tinggi. Nah, untuk itu diperlukan ignition coil untuk menaikkan tegangan baterai dari 12 volt menjadi 10.000 volt. Dia menaikkan tegangan baterainya hingga berkali-kali lipat. Tegangan yang telah dinaikkan akan disalurkan atau dibagi ke masing-masing silinder oleh distributor melalui kabel busi atau kabel tegangan tinggi. Seiring perkembangan teknologi, sistem pengapian ini terus berkembang dengan kecanggihan dan keefektifannya. Nah, jadi yang membantu agar pengapian dapat normal itu ya rotor tadi itu berputar.
dan membagi percikan bunga api itu lebih teratur. Fungsi sistem pengapian. Sistem pengapian konvensional memiliki beberapa fungsi utama, yaitu pertama, menyediakan loncatan bunga api pada busi dalam waktu yang tepat dan membakar campuran udara dan bahan bakar. Lalu, agar terjadi loncatan bunga api, maka tegangan harus tinggi, sehingga sistem pengapian juga berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai menjadi tegangan tinggi pada koil melalui hubung singkat arus primer oleh breaker point atau platina. Nah, berikut komponen-komponen sistem pengapian konvensional dan fungsinya. Sistem pengapian konvensional memiliki beberapa komponen utama. Yang membedakan komponen sistem pengapian konvensional dan elektronik adalah pada pemutusan arus primernya. Pemutusan arus primer ini bertujuan agar pada ignition coil terjadi induksi tegangan tinggi. Pada pengapian konvensional, pemutusan arus primer dilakukan oleh breaker point atau platina, sementara pengapian elektronik dilakukan oleh transistor maupun CDI atau capacitor discharge ignition. Komponen yang pertama yaitu baterai. Dalam sistem pengapian, baterai ini berfungsi untuk menyediakan arus listrik voltas rendah sekitar 12 volt untuk ignition coil. Selain menjadi komponen sistem pengapian, baterai juga berfungsi untuk mensuplai kebutuhan kelistrikan pada saat mesin belum hidup. Kemudian yang disuplai antara lain sistem pengisian, klakson, sistem starter, dan komponen kelistrikan bodi yang lainnya. Yang kedua, ignition coil. Nah, ini dia tadi. Berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai dari 12 volt menjadi tegangan tinggi 10 kV atau lebih, 10.000 volt atau lebih, yang dibutuhkan untuk pengapian atau meloncatkan bunga api pada busi. Koil pengapian terdiri dari dua kumparan yang masing-masing dililitkan pada inti besi. Kumparan pertama disebut dengan kumparan primer dan yang kedua disebut kumparan sekunder. Kumparan primer akan menerima arus dari baterai yang kemudian akan diputus oleh breaker point atau platina, sehingga pada kumparan sekunder terjadi induksi elektromagnetik dan membangkitkan tegangan hingga 10.000 volt bahkan lebih. Jadi komponen-komponen ignition coil dapat digambarkan pada gambar yang di layar ini ya teman-teman. Begitulah gambar penampang dari ignition coil dan hubungan ignition coil. Dalam ignition coil atau kumparan pengapian terdapat dua kumparan utama yang dililitkan pada inti besi, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Inti besi atau core yang dililiti oleh kedua kumparan terbuat dari baja silikon yang digulung ketat. Kumparan primer coil dibuat dari bahan kawat tembaga yang relatif tebal yang berdiameter 0,5 mm sampai 1 mm. Jumlah gulungannya antara 150 sampai 300 kali lilitan mengelilingi kumparan sekunder. Kemudian kumparan sekunder coil terbuat dari kawat tembaga tipis yang berdiameter 0,1 mm hingga 0,5 mm dengan jumlah gulungan antara 15.000 sampai 30.000 lilitan pada inti besi. Nah,
Dalam ignition coil terdapat 3 terminal, yaitu terminal positif, terminal negatif, dan terminal tengah atau tegangan tinggi. Salah satu ujung kumparan primer ini dihubungkan dengan terminal negatif dan ujung lainnya dihubungkan dengan terminal positif. Sementara pada kumparan sekunder, salah satu ujung dihubungkan dengan terminal positif dan ujung lainnya itu dihubungkan dengan terminal tengah atau tegangan tinggi. Nah, cara kerja ignition coil di dalam sistem pengapian yaitu sebuah kumparan ketika dialiri arus listrik akan timbul medan magnet. Besar kecilnya medan magnet ini tergantung dari jumlah lilitannya, besar diameter kawat, besar tegangan, dan arus yang melewati kumparan tersebut. Semakin besar jumlah lilitan dan arus yang melewati, maka akan semakin besar pula medan magnet yang tercipta pada kumparan tersebut. Ketika medan magnet yang ada disejajarkan dengan kumparan lain, maka akan terjadi induksi elektromagnetik pada kedua kumparan tersebut. Pada ignition coil termasuk dalam transformator step up atau menaikkan tegangan, di mana kumparan sekunder jumlah lilitannya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lilitan kumparan primer, sehingga output tegangan pada kumparan sekunder akan jauh lebih tinggi. Electromotive force atau gaya gerak listrik akan tercipta pada kumparan sekunder ketika aliran listrik pada kumparan primer diputus secara tiba-tiba. Kondisi awal ketika kumparan primer dialiri arus listrik adalah ketika platina atau breaker point menutup. Ketika itu terjadi kemagnetan pada kumparan primer coil. Ketika platina membuka dengan cepat, maka arus primer juga akan terputus secara cepat. Terputusnya aliran arus ini menyebabkan medan magnet di sekitar kumparan hilang dengan cepat. Perubahan garis gaya magnet dengan cepat di sekitar kumparan menyebabkan terjadinya tegangan pada kumparan tersebut. Jadi energi dalam bentuk medan magnet tersebut dikembalikan ke kumparan dalam bentuk listrik. Pada kedua kumparan akan terjadi tegangan induksi. Pada kumparan primer disebut dengan induksi diri atau self induction. Dan pada kumparan sekunder disebut induksi mutual atau mutual induction. Apabila ada ujung kumparan sekunder terdapat celah di antara elektroda positif dan negatif, akan terjadi loncatan bunga api. Akan dilanjutkan penjelasan berikutnya oleh saudara Johan Felix Parusip. Electromotive force atau gaya gerak listrik akan tercipta pada kumparan sekunder ketika aliran listrik pada kumparan primer diputus secara tiba-tiba. Kondisi awal ketika kumparan primer dialiri oleh arus listrik adalah ketika platina atau breaker point menutup. Ketika itu juga terjadi kemagnetan pada kumparan primer coil. Ketika platina membuka dengan cepat, maka arus primer juga akan terputus secara cepat. Demikian terputusnya aliran arus ini menyebabkan medan magnet di sekitar kumparan hilang dengan cepat. Perubahan garis gaya magnet dengan cepat di sekitar kumparan menyebabkan terjadinya tegangan pada kumparan tersebut. Jadi, energi dalam bentuk medan magnet tersebut dikembalikan ke kumparan dalam bentuk energi listrik. Pada kedua kumparan akan terjadi induksi. Pada kumparan primer disebut dengan induksi diri atau self induction. Dan pada kumparan sekunder disebut induksi mutual atau mutual induction. Apabila pada ujung kumparan sekunder terdapat celah di antara elektroda positif dan negatif, maka akan terjadi loncatan bunga api. 3. Distributor. Distributor berfungsi membagikan listrik tegangan tinggi yang dibuat koil ke arah busi sesuai firing order atau posisi pengapian. Kemudian fungsinya mengelola waktu pengapian yang pas sesuai keadaan kerja mesin. Berikutnya komponen distributor.
yaitu cam atau knock. Ya, ini berfungsi untuk membuka breaker point atau platina pada sudut crankshaft atau force angle yang tepat untuk setiap silinder. Knock ini terhubung dengan poros distributor dan biasanya digerakkan oleh poros knock atau camshaft. B. Breaker point atau platina. Platina biasa disebut juga sebagai kontak pemutus atau breaker point. Komponen ini merupakan salah satu bagian di dalam sistem pengapian konvensional. Fungsi platina adalah menghubungkan dan memutus arus listrik yang berasal dari kumparan primer coil pengapian ke massa. Tujuan dari fungsi komponen ini adalah membentuk induksi listrik bertegangan tinggi pada bagian kumparan sekunder coil pengapian. Di dalam platina cukup banyak bagian yang terdiri dari sebagai berikut ini. 1. Yaitu knock distributor, 2. Kontak tetap, 3. Kontak lepas, 4. Pegas kontak pemutus, 5. Lengan kontak pemutus, 6. Skrup pengikat, 7. Tumit ebonit, 8. Alur penyetel celah platina. Berikut cara kerja platina. Pada dasarnya ada 2 cara kerja platina, yaitu ketika membuka dan menutup. Keduanya akan dibahas secara terpisah di sini. Next, saat platina terbuka, knock distributor akan berputar sekaligus menekan tumit ebonit platina. Kemudian, platina akan membuka sehingga daya listrik dari kumparan primer coil yang akan menuju ke massa menjadi diputus. Dengan pemutusan daya listrik secara tiba-tiba serta cepat, muncul induksi listrik di kedua kumparan koil pengapian tersebut. Induksi listrik yang ada dalam kumparan primer coil akan diserap oleh komponen kondensor. Sedangkan induksi listrik dari kumparan sekunder, koil disalurkan ke busi sehingga menghasilkan percikan bunga api. Biasanya induksi listrik dari kumparan sekunder ini bisa mencapai 20.000 volt. Saat platina menutup, ketika mesin mobil Anda menyala, maka knock distributor juga ikut berputar. Saat knock distributor sudah tidak menekan tumit ebonit platina, bagian tersebut akan dalam keadaan tertutup. Penutupan platina ini membuat arus listrik dari kumparan primer coil terhubung ke massa. Pada akhirnya terbentuk medan magnet pada kumparan primer coil. Cara menyetel platina, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan beberapa alat berikut ini. Pertama, kunci ring nomor 19. 2 jenis obeng, plus dan minus. Fuller atau berguna untuk mengukur celah platina. Jika peralatan sudah siap, sekarang yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan kondisi dari platina. Pastikan platina dalam keadaan baik dan bersih. Jika ada benjolan pada permukaan platina, lebih baik ganti dengan yang baru. Putar crankshaft pada platina ke arah top 1. Setelah itu, kendorkan baut pengikat yang ada di platina, setidaknya sampai platina bisa digoyang dan digeser. Ukuran standar jarak platina itu adalah 0,45 mm. Oleh karena itu, kita membutuhkan fuller atau menghitungnya agar bisa sesuai dengan kebutuhan. Celah yang terlalu besar akan membuat induksi dan listrik yang dihasilkan menjadi kecil. Begitu sebaliknya, ketika sudut celah terlalu kecil, maka menyebabkan koil panas dan induksi melemah. Jika dirasa sudah sesuai, kencangkan kembali baut yang telah dikendorkan sebelumnya. Sekarang, coba nyalakan mesin mobil. Perhatikan putaran mesin terutama dari suara yang dihasilkan. Coba rasakan dan putar ke arah kanan dan kiri baut sehingga menemukan
putaran mesin yang diinginkan. Perlu diperhatikan juga, selagi membuka ada baiknya juga membersihkan permukaan yang ada di platina. Kondisi platina yang kotor bisa menyebabkan kerusakan karena kecilnya induksi yang dihasilkan sehingga pengapian ke busi pun akibatnya mengecil. C. Kondensor. Kondensor memiliki fungsi yang sangat vital, yaitu berfungsi untuk mencegah percikan bunga api yang terjadi pada platina. Percikan bunga api yang terjadi pada platina dapat membuat kontak poin yang terdapat pada platina cepat aus. Maka dari itu, apabila tidak dilengkapi dengan kondensor, maka platina akan cepat rusak atau aus. Kondensor ini berbentuk silinder kecil. Kondensor terdiri dari beberapa lembar kertas timah yang masing-masing lembar tersebut diberi kertas parafin. Lembaran-lembaran tersebut kemudian digulung dengan ketat hingga membentuk sebuah silinder. Cara kerja kondensor yaitu arus primer akan mengalir menuju ke kumparan primer, yang apabila arus primer ini diputuskan oleh platina secara tiba-tiba akan menyebabkan bangkitnya tegangan tinggi sekitar 500 volt pada kumparan primer dan 10.000 volt atau lebih pada kumparan sekunder yang ada pada ignition coil. Induksi diri tersebut dapat menyebabkan arus tetap mengalir dalam bentuk bunga api pada breaker point. Hal ini disebabkan karena gerakan pemutusan platina relatif lebih lambat dibandingkan dengan gerakan aliran listrik. Apabila terjadi loncatan bunga api pada platina, maka pemutusan arus primer tidak terjadi dengan maksimal. Akibatnya tegangan tinggi yang dihasilkan pada kumparan sekunder juga kurang maksimal. Agar tegangan yang dibangkitkan pada kumparan sekunder lebih maksimal, maka pemutusan arus primer harus terjadi lebih cepat. Pada saat arus primer mengalir akan terjadi hambatan pada arus tersebut. Hal ini disebabkan oleh induksi diri yang terjadi pada waktu arus mengalir pada kumparan primer. Induksi diri tidak hanya terjadi pada waktu arus primer mengalir, akan tetapi juga pada waktu arus primer diputuskan oleh platina saat mulai membuka. Pemutusan arus primer yang tiba-tiba pada waktu platina membuka menyebabkan bangkitnya tegangan tinggi sekitar 500 volt pada kumparan primer dan 10.000 volt atau lebih pada kumparan sekunder di ignition coil. Induksi diri tersebut dapat menyebabkan arus primer tetap mengalir melalui bunga api yang terbentuk pada breaker point. Mengapa bisa terjadi hal demikian? Hal ini dikarenakan gerakan platina dalam memutuskan arus primer relatif lebih lambat dibandingkan dengan gerakan aliran listrik yang ingin terus melanjutkan alirannya ke massa atau ground atau body. Kondensor akan menyerap loncatan bunga api. Jika terjadi loncatan bunga api pada platina saat platina mulai membuka, maka pemutusan arus primer tidak terjadi dengan cepat dan maksimal. Pada tegangan yang dibangkitkan pada kumparan sekunder akan naik apabila pemutusan arus primer terjadi lebih cepat. Untuk mencegah terjadinya loncatan bunga api pada platina, maka pada rangkaian sistem pengapian konvensional dipasanglah sebuah kondensor untuk menyerap loncatan bunga api. Kondensor ini ada umumnya dirangkai secara paralel dengan platina. Besar kapasitas kondensor menunjukkan kemampuan dari kondensor tersebut. Kemudian kapasitas suatu kondensor bisa diukur dengan suatu mikrofarad. Misalnya, kapasitor dengan kapasitas 0,22 mikrofarad atau 0,25 mikrofarad. Centrifugal Governor Advancer. Centrifugal Advancer merupakan salah satu komponen pengajuan pengapian pada mesin. Fungsi dari centrifugal advancer adalah untuk memajukan saat pengapian berdasarkan dengan kecepatan putaran mesin. Sehingga walaupun kecepatan gerakan naik turun piston semakin cepat, tekanan pembakaran maksimum yang dihasilkan tetap berada dekat setelah piston melewati titik mati atas atau disebut dengan TMA. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Khairi Simanjuntak. Saya akan menjelaskan materi cara kerja dari centrifugal advancer pada semua kecepatan, baik pada saat putaran idle atau stasioner, putaran rendah, dan putaran tinggi lainnya. Dan materi-materi selanjutnya akan saya jelaskan. Pertama, cara kerja dari centrifugal advancer pada semua kecepatan, baik pada saat putaran idle atau stasioner, putaran rendah, dan putaran tinggi, antara lain pada putaran mesin idle atau stasioner. Pada saat mesin berputar idle atau stasioner, maka putaran dari poros distributor juga akan lambat.
Pada saat ini, pemberat atau bobot sentrifugal belum mengembang keluar dengan kuat karena belum mampu melawan kekuatan pegas penahannya sehingga plat kurva belum tertekan. Bila plat kurva belum tertekan, maka poros cam juga belum tertekan maju sehingga pada saat ini saat pengapian belum dimajukan. Selanjutnya, pada putaran mesin rendah sampai putaran mesin menengah. Ketika putaran mesin semakin naik, maka putaran dari poros distributor juga ikut naik. Pada saat putaran rendah sampai putaran menengah, pemberat atau bobot sentrifugal akan mulai mengembang keluar sehingga plat kurva juga tertekan. Jika plat kurva tertekan, maka poros cam juga akan mulai tertekan maju. Sehingga pada saat ini, saat pengapian mulai dimajukan, tetapi belum saat pengapian belum maju terlalu jauh. Pada putaran mesin tinggi. Pada saat putaran mesin tinggi, maka poros distributor akan berputar semakin cepat. Juga sehingga pemberat atau bobot sentrifugal akan mengembang keluar dengan kuat atau karena gaya sentrifugal besar, sehingga plat kurva juga akan tertekan dengan kuat. Jika plat kurva tertekan kuat, maka poros cam juga akan tertekan semakin maju sehingga pada saat ini, saat pengapian akan dimajukan lebih besar. Vacuum Advancer. Vacuum Advancer berfungsi untuk memajukan timing pengapian berdasarkan beban mesin. Semakin rendah beban mesin, maka timingnya akan dibuat lebih maju. Beban yang dimaksud di sini adalah beban mesin, ya bukan beban kendaraan. Contoh, mesin mengalami pembebanan yang besar adalah ketika kendaraan menanjak. Kita dapat mengetahui besar kecilnya pembebanan pada mesin dari kondisi kevakuman di intake manifold. Ketika beban besar, maka kevakuman di intake manifold rendah. Hal ini karena putaran mesin relatif rendah dan kondisi katup terlalu besar terbuka berlebar. Berbeda saat beban mesin rendah, seperti saat kendaraan melaju pada jalan yang menurun. Pada saat kondisi itu, putaran mesin relatif tinggi, dan kondisi katup gas hanya terbuka sedikit, karena pada saat melewati jalan yang turun, rata-rata pengendara melepaskan handle gasnya. Pada saat kondisi beban berat, maka bukaan katup gas besar. Artinya, jumlah udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar semakin banyak, sehingga kompresi dan campuran bahan bakar di ruang bakar meningkat. Hal ini mengakibatkan campuran udara dan bahan bakar akan mudah terbakar. Oleh sebab itu, timing pengapian akan dibuat relatif lebih mundur mendekati TMA. Misal 5 derajat sebelum TMA atau titik mati atas. Pada saat kondisi beban mesin rendah, maka bukaan katup gas kecil, jumlah udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar sedikit, sehingga kompresi rendah dan campuran bahan bakar di ruang bakar sedikit. Hal ini mengakibatkan campuran udara dan bahan bakar akan lebih sulit untuk terbakar. Oleh sebab itu, timing pengapian akan dibuat relatif maju, menjauhi titik mati atas, misal 10 derajat sebelum titik mati atas. Selanjutnya, rotor. Rotor coil ialah sisi generator yang bergerak atau berputar-putar. Di antara rotor dan stator dipisah oleh sela udara atau air jarak. Rotor berperan untuk menghidupkan medan magnet yang selanjutnya tegangan dibuat dan akan diinduksikan ke stator. Fungsi rotor coil ialah untuk menyediakan medan magnet dalam alternator. Kita mengetahui jika konsep kerja alternator yaitu dengan memanfaatkan perpotongan garis style magnet untuk menghasilkan saluran listrik. Cara kerja coil. Kumparan rotor Kumparan rotor ialah sisi alternator kerjanya berputar-putar, sehingga dinamakan rotor yang disebut penyesuaian dari perputaran. Kumparan rotor berperan untuk menghidupkan kemagnetan. Pada rotor ada kupu-kupu yang berperan sebagai katup-katup magnet. Ada pula slip ring yang berperan sebagai penyalur listrik ke kumparan rotor. Selanjutnya, distributor cap berfungsi untuk membagikan arus listrik
tegangan tinggi dari rotor ke kabel, tegangan tinggi untuk masing-masing busi. Selanjutnya, kabel tegangan tinggi atau high tension cord berfungsi untuk mengalirkan arus listrik tegangan tinggi dari ignition coil ke busi. Orang kadang menyebut komponen ini sebagai kabel busi. Kabel busi ini bisa saja mengalami masalah seperti hambatan terlalu besar atau bahkan bisa terputus. Bila hal itu terjadi, maka pengapaian yang dihasilkan tidak maksimal. Selanjutnya, busi atau spark plug. Fungsi busi adalah untuk menghasilkan loncatan bunga api melalui elektrodanya, atau mengeluarkan arus listrik tegangan tinggi menjadi loncatan bunga api pada elektrodanya. Nama lain dari busi adalah spark plug. Selanjutnya, cara kerja sistem pengapian konvensional. Cara kerja sistem pengapian konvensional di bawah ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada saat platina membuka dan pada saat platina menutup. Cara kerja ini juga mengilustrasikan bagaimana arus listrik dari baterai 12 volt yang kemudian dibangkitkan menjadi 10.000 volt yang terjadi pada kumparan sekunder ignition coil dan kemudian disalurkan ke busi melalui kabel busi. Nah, seperti ini teman-teman. Nomor 1, saat kontak platina menutup. Seperti ini gambarnya teman-teman. Selanjutnya, ilustrasi di atas adalah cara kerja sistem pengapian pada saat kontak platina menutup. Pada saat ini, aliran arus dari baterai akan mengalir ke kunci kontak, kumparan primer coil menuju ke platina dan ke massa. Lihat aliran arus pada garis berwarna merah. Karena kumparan primer pada ignition coil dialiri arus, maka akan terjadi kemagnetan pada kumparan tersebut. Nomor 2, saat kontak platina membuka. Seperti ini teman-teman, gambar pada saat kontak platina membuka. Oke, next. Ketika knob distributor berputar kemudian membuka kontak platina, maka arus primer atau arus yang mengalir pada kumparan primer coil akan terputus secara tiba-tiba. Pemutusan arus ini akan mengakibatkan induksi elektromagnetik pada kumparan sekunder coil. Tegangan akan dibangkitkan menjadi 10.000 volt atau lebih. Arus yang telah dibangkitkan di kumparan sekunder coil ini akan dialirkan ke rotor dan didistribusikan ke masing-masing busi. Busi yang teraliri arus tegangan tinggi akan terjadi loncatan bunga api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Selanjutnya, kontak platina yang membuka dan menutup akan menghasilkan percikan juga pada kontak platina. Percikan ini akan merugikan tegangan dan membuat kontak platina lebih cepat aus. Merugikan tegangan karena pemutusan arus primer akan terhambat akibat percikan api. Untuk itulah ada kondensor yang akan menyerap tegangan dan menyimpannya, sehingga loncatan bunga api pada platina dapat diminimalisir. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Saya Marcel Khoiri. Terima kasih.